Baik, terima kasih banyak Pak Fudail yang telah membuka malam ini. Yang terhormat, ya mungkin ada pimpinan prodi yang sempat bergabung karena memang mata kuliah itu berada di prodi kita masing-masing. Kemudian para dosen, pengampu kuliah, kita ada 280-an. Begitu pula dengan para praktisi, yang saya kira sudah beberapa hari terakhir ini mulai bergabung dalam pembelajaran kolaborasi. Karena memang kegiatan kita ini adalah pembelajaran yang menerapkan kolaborasi, di mana kolaborasi nyata ini antara dosen dari praktisi dan dosen dari akademik. Jadi ada istilah dosen akademik, ada dosen praktisi. Dan Bapak Ibu tentu juga sudah mulai mengumpulkan dokumen-dokumen pendukung dalam rangka keperluan ya setelah kegiatan ini berakhir. Alhamdulillah seperti disampaikan oleh Pak Fudail bahwa kemarin tanggal 15 Mei 2023 bertempat di Horizon Grand Hotel Serpong, Tangerang, telah ditandatangani surat perjanjian kerjasama antara 245 perguruan tinggi penyelenggara praktisi mengajar dengan pihak Direktur Sumber Daya Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Ristek-Dikti. Dan di perjanjian itu telah disepakati antara lain mengenai apa-apa yang menjadi kewajiban praktisi dan hak praktisi. Begitu pula apa yang menjadi kewajiban dosen pengampu dan seterusnya. Saya kira itu ya intinya bahwa kegiatan kita ini telah ada payung hukumnya paling tidak ya kerjasamanya itu. Dan ini berita gembira, mulai bulan Juni ini tanggal 1 Juni akan dibuka kembali pendaftaran praktisi mengajar angkat 3 yang nanti pelaksanaannya di semester ganjil, yaitu diperkirakan sekitar bulan Agustus ya, September Oktober itu semester ganjil. Dan ini bagi praktisi yang sekarang sudah bergabung bisa lanjut kembali dan tentu berkomunikasi dengan baik para dosen-dosen yang saat ini diajak berkolaborasi. Itu berita gembiranya. Dan yang teknis yang perlu saya sampaikan sebentar saja karena mungkin kita kelelahan setelah seharian beraktivitas di kampus. Yang pertama yang perlu saya sampaikan bahwa semua praktisi itu tidak ada pro bono. Saya ulangi, tidak ada praktisi yang pro bono atau sukarela. Semuanya dihonor karena ini sudah ketentuan. Oleh karena itu, bagi praktisi yang di akunnya masih pro bono, kita untuk mengajukan aduan ke pusat bantuan melalui platform praktisi mengajar angkatan kedua. Saya ulangi, bagi praktisi yang di akunnya masih tercantum pro bono, supaya mengajukan aduan untuk merubah menjadi berbayar melalui pusat bantuan yang tersedia pada platform praktisi mengajar angkatan kedua. Saya kira jelas Bapak. Jadi tidak ada yang bertanya. Jadi tidak ada yang bertanya bahwa semuanya berbayar. Sekali lagi semuanya berbayar. Kenapa? Karena itu perjanjian kemarin. 532 kelas semuanya sudah dihitung. Jadi nanti Pak Fudail mungkin di bagian keuangan ya akan mendistribusikan nanti ya bersama dengan teman-teman yang lain. Saya kira seperti itu. Dan yang kedua, untuk tahun ini pendanaan ditangani oleh PT negara masing-masing. Tidak seperti yang pertama ditangani langsung oleh LPDP. Ya, saya ulangi untuk tahun ini ditangani langsung pendanaannya oleh PT masing-masing. Ya, berbeda tahun sebelumnya. Jadi nanti dananya akan ditransfer ke PT penyelenggara masing-masing dan nanti PT penyelenggara yang akan melanjutkan ke para praktisi. Saya kira seperti itu Bapak Ibu ya. Ya. Kemudian ini karena ini cukup penting dan harus disampaikan, tidak berubah nilai nominal para praktisi ya, tidak berubah, yaitu tetap 900.000 per jam. Jamnya itu adalah 60 menit. Jadi kita tidak menggunakan jam mata kuliah yang selama ini kita gunakan 50 menit 1 jam. Ini adalah 60 menit 1 jam. Dengan kewajiban
menyelesaikan minimal 12 jam per kelas. Saya ulangi, minimal 12 jam per kelas. Bagi yang tidak memenuhi 12 jam, sekali lagi, bagi yang tidak memenuhi 12 jam, maka pada kelas itu dikembalikan. Jadi PT mengembalikan ke LPDP. Ya, oke. Yang kedua, bagi kelas yang ini untuk dosen pengampu mungkin yang 2 orang praktisinya itu masing-masing 6 jam. Bagi praktisi yang 6 jam tetapi pasangannya hanya 5 jam, berarti cuma 11 jam, itu tetap dihitung tidak cukup 12 jam. Oleh karena itu mari kita saling bersama untuk mencukupkan pertemuan kita menjadi minimal 12 jam. Yang berikut terkait jam ini, jam minimal 1 jam per pertemuan, jam minimal 1 jam per pertemuan. Maksimalnya tidak dibatasi, cuma rasional. Apa rasionalnya? Kalau 3 jam harus kelihatan apa yang dilakukan dalam 3 jam itu. Semacam skenario-nya muncul di situ, sekian sampai jam sekian ini, jam sekian sampai jam sekian ini, dan seterusnya. Kalau 2 jam, tidak perlu dicatat skenario-nya, cukup saja deskripsi materinya, jadi 2 jam standar sebenarnya. Jam 15 menit dianggap tetap 2 jam. Ya, nah, kecuali 2 jam 30 menit itu dihitung. Nah, karena itu kita sudah pasang di platform kemarin. Ada 2 jam 30 menit. 120 ditambah 30 berarti 150 menit. Itu dianggap 2 jam setengah. Itulah yang diakumulasi sampai menjadi 12 jam. Boleh jadi ada yang 4 pertemuan, ada yang 5 pertemuan, dan ada yang 6 pertemuan. Saya kira yang sudah menyelesaikan tinggal nanti menyesuaikan. Berikutnya, supaya nanti di ini ya, kalau ada yang kurang jelas disampaikan. Saya ulangi bahwa praktisi yang tidak cukup 12 jam, ya dalam kurun 1 jam 60 menit, maka honornya tidak akan dibagikan. Begitu pula di dalam 2 praktisi 1 kelas juga dihitung 12. Jadi kalau ada praktisi cuma 6 diisi dan yang satunya cuma 5,5 jam, berarti cuma 1,5 jam, tidak cukup 12. Maka otomatis praktisi yang 6 jam juga tidak dibayarkan. Jadi sekali lagi kerjasama kita supaya benar-benar program ini kita kawal dengan baik. Kemudian yang berikutnya, ya, perencanaan di platform boleh berubah. Saya ulangi, perencanaan di platform boleh berubah. Namanya RK, rencana kelas kolaborasi. Karena berikutnya sudah bukan lagi RKK, tapi menjadi KK. Sekali lagi KK, kelas kolaborasi, bukan lagi rencana. Jadi silakan nanti Bapak Ibu menyesuaikan apa yang dialami di lapangan dan itu yang akan nanti diinput. Jadi kalau berubah, silakan yang berubah itu seperti apa dan apa perubahannya, dan praktisi nanti ketika menginput, ya menginput nanti akan saya jelaskan apa diinput, itu muncul di dosen pengampu. Dosen pengampu nanti akan menerima atau menolak atau merevisi, ada di situ. Ya, jadi apa yang diinput oleh praktisi nanti akan ditelaah oleh dosen pengampunya. Nah, jadi oleh karena itu saya kira dengan dosen pengampu, saya lihat di grup kita cukup bagus komunikasinya sehingga saya yakin ini nanti bisa ditangani dengan baik. Kemudian laporan di logbook, apa yang dilaporkan? Yang pertama, bukti awal perkuliahan. Bukti awal perkuliahan. Jadi di situ Bapak Ibu memotret, kalau di Zoom screenshot, ya mungkin beberapa 2 atau 3 foto digabung, nanti itu yang diupload ke logbook. Memulainya itu. Dan diminta supaya jangan cuma praktisi, tetapi muncul juga dosen pengampunya. Karena ini bukan kelasnya praktisi, tapi kelas kolaborasi. Sebenarnya yang diuntungkanlah dosen. Kenapa? Karena dosen itu menyelenggarakan perkuliahan kelas kolaborasi.
dan kolaborasinya real. Ya, selama ini kita membuat kelas kolaborasi itu kan tidak real. Kolaborasi antara praktisian dosen. Jadi kolaborasi dosen akademik dengan dosen praktisi, itu intinya istilahnya. Jadi dosen praktisi itu adalah mereka yang menggeluti pekerjaan luar dosen dan mempunyai kaitan atau relevan dengan mata kuliah yang diampuni itu. Oke, saya kira itu yang tentang yang di-upload. Bukti di awal perkuliahan. Kemudian bukti di akhir perkuliahan. Jadi sederhana sekali, tidak ada video seperti yang kita bayangkan sebelumnya. Ya. Kemudian deskripsi singkat dan modul-modulnya itu ada bahan bisa minta di dosennya. Ya kalau sepakat dengan modul yang dimiliki oleh dosen, ya itu saja. Karena nanti kan muncul juga di dosen. Oke, saya itu modul ada deskripsi singkat mata kuliah itu hanya menggambarkan tentang mata kuliah itu yang diajarkan pada pertemuan itu. Deskripsi singkat mata kuliah yang diajarkan pada pertemuan itu. Kemudian berikutnya yang juga ingin saya sampaikan, ini mungkin bisa ditutup dulu. Halo. Buka mic-nya. Ya. Bina dekat dulu deh, sebentar dengan dosen-dosen. Ya sudah. Oke. Ya, oke. Ya. Jadi itu mungkin yang menurut saya yang intinya yang kami peroleh selama kemarin pembekalan, dan yang lain-lainnya itu sudah sesuai dengan apa yang kita pahami selama ini, ya. Jadi sekali lagi ya ada ini dari Pak Mustahing 3 kali 50 menit. Ya, jadi tidak ada istilah menambah itu, bahwa ada kurangnya 30 menit ditambah di waktu lain, tidak bisa. Jadi yang dihitung itu hanya ini kalau 3 kali 50 menit ini kan sebenarnya bukan kita menggunakan standar 3 kali 60 maksudnya. Jadi 2 kali 60 atau 3 kali 60, 180 menit minimal atau 120 menit minimal atau 60 menit minimal. Tapi untuk 1 jam, karena ini kalau 1 jam saya kira terlalu banyak pertemuannya, makanya kemarin itu disampaikan ya 2 jam atau 2,5 jam atau 3 jam ya per pertemuan. Tetapi yang 3 jam itu harus rasional. Maksudnya benar-benar 3 jam itu, karena saya yakin banyak komplain mahasiswa bahwa kalau 3 jam ini terlalu melelahkan. Ya, oleh karena itu kemarin teman-teman dari perguruan tinggi lain mereka sepakat 2 jam per pertemuan. Bisa juga sebenarnya pagi ya ambil 2 jam, bisa saja sorenya. Tapi saya kira mahasiswa sekarang saya kira dengan mata kuliah yang ada susah juga. Ya, oleh karena itu untuk ini karena begini, ini 1 jam bukan jam akademik, jam praktisi yang dipakai. Jadi ada yang bertanya di Pak Mustari mungkin di chat sub, ini jam praktisi. Jam praktisi itu hitungannya adalah 60 menit. Dan itu awal disampaikan bahwa 1 jam itu sama dengan 60 menit. Jadi bukan SKS pakai yang 50 menit per SKS, tetapi 60 menit per JP istilahnya. Oleh karena itu perlunya ini kita sampaikan. Karena sebagian dosen masih banyak yang memahami itu, bahwa yang dianggap 1 jam adalah 50 menit. Padahal seharusnya adalah 60 menit. Ya, jam kerja betul. Pak Toto saya kira sudah meluruskan. Ini jam berdasarkan jam kerjanya itu 60 menit, bukan 50 menit. Gitu ya. Jadi nanti di laporannya tidak menggunakan itu 3 kali 50 menit, tapi tetap menggunakan 3 kali 60 menit. Itu saya kira. Dan hal lainnya mungkin ini menarik, ini perlu saya sampaikan juga terkait dengan foto. Kan selama ini kita dituntut untuk time stamp ya, ini perlu saya sampaikan karena diminta kemarin untuk menyampaikan juga. Ini cukup juga seru dipertanyakan. Tetapi ingat ketika itu pihak sumber daya mengatakan begini, panitia ya, dia mengatakan begini, untuk foto di awal dan di akhir itu tahun lalu harus ada timestamp. Di situ ada jamnya, lokasinya. Ini tidak perlu. Ya, tetapi ada tapinya.
kami meyakini Bapak Ibu berintegritas. Nah, itu disampaikan. Jadi itu saya lihat, ya saya tidak tahu maksudnya kemarin itu, tahun ini cukup ramai juga kemarin dibincangkan di pembekalan, bahwa ini rupanya tidak menjadi kewajiban, tetapi kalau Bapak Ibu tetap mencantumkan, tidak dilarang. Jadi tidak dilarang mencantumkan timestamp, tetapi juga boleh tidak mencantumkan. Ya akhirnya kemudian kemarin itu bagaimana kami ini sudah terlanjur mencantumkan. Nah, akhirnya disebut juga boleh mencantumkan, tetapi tidak harus. Harus berarti boleh tidak mencantumkan. Dan itulah kemarin kesepakatan, dan saya diminta untuk menyampaikan, makanya saya menyampaikan malam ini. Saya kira seperti itu yang saya kira inti-inti yang disampaikan kemarin. Dan sekali lagi 12 jam adalah standar minimal, ya 12 jam minimal yang Bapak Ibu harus penuhi, tersebar ke 4 sampai 6 kali pertemuan. Saya ulangi, 4 sampai 6 kali pertemuan. Ada yang menggunakan 2 jam setengah selama 4 hari dan diakhiri dengan 2 jam di hari kelima, itu 5 hari. Yang 6 hari, 6 kali pertemuan semuanya 2 jam. Itu juga. Ada juga yang 4 hari, yaitu semua 3 jam. Pertemuan pertama 3 jam, pertemuan kedua 3 jam, pertemuan ketiga 3 jam, dan pertemuan keempat 3 jam, juga 12 jam. Itu semua dibolehkan. Saya kira itu yang menjadi pertanyaan kita selama ini, dan saya kira cukup jelas, dan itu kemarin berkali-kali kita ulang supaya tidak menjadi bicaraan lagi setelah kami kembali, dan itu saya catat baik-baik sehingga saya tidak akan yakin tidak lupa. Dan itu yang disampaikan, dan menunggu rekaman dari kemarin karena kita juga harus ada dokumentasi. Dan seperti disampaikan tadi oleh Pak Fudail bahwa insya Allah kalau bukan tanggal 22 atau 23 Mei kita akan melaksanakan onboarding. Ya, onboarding dalam arti ini hanya sifatnya seremonial saja, tapi sangat diharapkan Bapak Ibu untuk berpartisipasi. Saya kira itu mungkin penyampaian dari hasil pembekalan kemarin. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi Bapak Ibu semuanya, sehingga kegiatan kita ini benar-benar berjalan dengan lancar. Dan saya kembali mengingat, mulai awal Juni kita akan kembali membuka pendaftaran praktisi mengajar. Dan ini kenapa? Karena target kementerian tahun ini 12.000, ya 12.000 kelas, ternyata hanya 7.400 sekian. Artinya masih ya kurang dari apa yang ini. Tapi dari banding angkatan pertama ini jauh lebih tinggi lagi. Oke, saya kira demikian. Saya kembalikan ke Pak Fudail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahtiar. Bergabung juga Pak Hartoto, tim praktisi mengajar. Ibu komisi diskusi. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang tadi masih kurang jelas bisa kita jelas melalui diskusi, dan saya juga selain resket bisa melalui chat-in. Nanti Pak Bar akan menjawab satu-satu. Kita cek dulu yang resken, kami undang yang pertama di Sigma. Terima kasih Pak, mohon maaf tidak mengaktifkan kamera karena kebetulan baru sampai di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja Pak ke pertanyaan. Begini Pak, ketika saya masuk pertama kali itu, masuk kampus, masuk mengajar, saya tidak memperhatikan waktu yang sudah ditetapkan oleh dosen-dosen pengampu. Di mana pertemuan pertama itu kan memang belum ada logbooknya di akun masing-masing. Jadi saya masuk dengan tidak memperhatikan waktu yang sudah ditetapkan oleh dosen pengampu. Ternyata ketika saya buka logbook saya perhatikan, ternyata pertemuan pertamanya itu 2,5 jam, sementara saya itu mengisinya jam. Apakah ini pertemuan saya ini tidak terhitung karena tidak sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan oleh dosen pengampu? Kalau misalnya memang persoalannya tidak usah mencantumkan times di foto misalnya,
Ya, mungkin tidak ada, tapi kalau misalnya saya mencantumkan waktunya di foto, kelihatan itu bahwa hanya 2 jam. Bagaimana solusinya seperti ini? Ya. Apakah ini tidak terhitung atau bagaimana? Kemudian di pertemuan kedua, malah saya lewat dari jam yang sudah ditetapkan 2,5 jam, tapi saya ngajarnya 3 jam. Nah, bagaimana seperti itu, Pak? Yang pertama. Kemudian yang kedua mengenai modul. Saya lihat di beberapa perbincangan di praktisi itu bahwa modul itu bisa dalam bentuk materi yang kita sudah buat PPT-nya, kemudian kita PDF-kan dan itu yang di upload atau yang dikirim. Bagaimana Pak? Seperti itu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Pak Pudel supaya tidak dilupa. Ya. Ya. Terima kasih banyak Ibu Sukma. Saya kira untuk 2 jam 30 menit di ini tadi di awal saya sampaikan bahwa di logbook itu boleh berubah. Jadi saya ulangi, perencanaan di platform boleh berubah dan menjadi beda dengan yang di logbook. Maksudnya begini. Kalau di perencanaannya 2 jam 30 menit, ternyata hanya melaksanakan 2 kali 60 menit, maka laporkan itu 22 jam itu. Ya, laporkan 120 menit. Itu saja, tidak ada masalah. Begitu di pertemuan kedua, ternyata 3 kali 60 menit atau 180 menit, maka laporkan 3 jam. Itu terhitung 5,5 jam. Oh, begitu ya, Bu Sukma. Kira Pak harus sama dengan yang sudah ditetapkan? Oh, tidak. Oh, tidak. Nah, makanya tadi saya sampaikan di awal, perencanaan di platform boleh berubah menjadi berbeda dengan yang di logbook. Jadi logbooknya berbeda dengan yang di perencanaan di platform. Dan itu nanti dosen pengampu bisa menyesuaikan itu. Misalnya praksi hanya mengisi 2 jam, sementara rencananya 2,5 jam, maka 2 jam saja yang dilaporkan. Saya kira begitu. Kemudian yang kedua adalah ketika pertemuan kedua 2,5 jam tapi mengisinya 3 jam, 3 jam yang dilaporkan. Bisa dipahami Bu ya? Ya. Iya. Terkait dengan modul itu kan berisi materi. Ya boleh linknya saja. Mungkin Bapak Ibu mempunyai sekumpulan materi karena modul kita maksud ini bukan modul yang kita bayangkan yang di sekolah itu. Ya, jadi itu materi yang Bapak Ibu gunakan sebagai standar pengajaran pada hari itu. Ya, kenapa? Karena memang mungkin materinya teoritis, tetapi penyajiannya kan lebih banyak berdasarkan pengalamannya. Asumsi kita kalau teori konsepnya seperti ini, maka yang kita lakukan juga kan seperti ini di lapangan. Ya, jadi praktisi menyampaikan bahwa yang terjadi di lapangan seperti ini. Saya kira mungkin mata kuliah lain itu banyak yang memang berbeda dengan konsep yang diajarkan oleh dosen akademik dengan yang dialami oleh praktisi, terutama tadi di sistem politik. Misalnya ya, tentang rekrutmen politik itu kan tadi ramai tadi saya sampaikan itu salah satu dosen praktisi. Ya itu gunanya itu. Jadi kemudian termotivasilah mahasiswa. Oke, begitu Bu Sukma ya. Tentang terima kasih Pak penjelasannya. Jadi saya kira yang dilakukan tidak ada masalah, ini aman itu. Ya, sesuaikan saja dengan yang telah dilakukan dan dilaporkan saja padanya di logbook. Nanti dosen pengampu akan memperbaiki merevisi kalau memang bisa direvisi, tapi pada prinsipnya kemarin itu dikatakan ya abaikan namanya saja perencanaan, belum tentu sama apa yang dilakukan di lapangan. Pada intinya kalau 2 jam tapi ternyata rencananya 2,5 jam itu tetap dihitung 2 jam. Betul pula 2,5 jam tapi melakukannya 3 jam hitung 3 jam. Oke, saya berarti kira akumulasi Pak ya. Berarti akumulasi yang jelas ya, cukup 12 jam. Ya, tapi di pertemuan itu tidak boleh menambah misalnya 15 menit di pertemuan lain. Bisa dipahami maksudnya? Ya, satu pertemuan sekali 2 jam atau 2,5 jam atau 3 jam. Ya misalnya 2,5 jam, nanti pertemuan berikut ditambah 30 menit, tidak bisa seperti itu. Ya, mudah-mudahan ya sesuai dengan perencanaan saja itu ya, perencanaan misalnya kalau memang 6 perencanaannya 2 jam, 2 jam, 2 jam, kalau 4 kali 4, kalau 5 kali 2,5, 2,5, 2,5, 2 kan 12 jam. Oke, saya kira seperti itu Pak.
Terima kasih Pak. Bukan akumulasi ya, tapi tapi tetap disesuaikan dengan yang dilakukan di lapangan ya. Tapi bukan akumulasi pertemuan 1 jam di pertemuan berikutnya. Namun untuk pertemuan harus sesuai dengan diperencanakan ya Pak Batiar ya. Ya. Berikutnya Bu Maria Ulfa. Ya, kalau sudah berulang tidak ditanyakan lagi di supaya berulang Bu. Tidak usah ditanyakan kembali. Bu Maria Ulfa silakan. Ya. Maaf Bu, Ibu Maria Ulfa dulu ya Ibu. Ya. Baik Ibu, maaf, baik Bapak, terima kasih atas waktunya. Masih terkait waktu ya Bapak ya, karena itu minimal 3 jam ya, tapi prakteknya kemarin kita itu langsung sudah dikasih waktu oleh dosen, jadi ketika kita lebih sedikit saja itu kita sudah dijapri oleh dosen berikutnya Bapak. Jadi yang minimal kan 3 jam, dari dosen kita dikasih waktu 2,5 jam. Saya lebih sekitar 15 menit itu saja sudah dijapri sama dosen berikutnya karena akan mengisi di mata kuliah selanjutnya. Seperti itu Bapak. Jadi bagaimana ini untuk apa kekurangannya yang 30 menit ini Bapak? Ya, bagaimana Pak Pudel? Saya langsung saja. Ya. Oke, jadi mungkin Pak Pudel mengalami kendala. Jadi Ibu Maria Ulfa ya, 2,5 jam saja Bu dihitung itu sudah masuk hitungan setengah 2 jam ditambah 30 menit, berarti 120-150 menit totalnya ya. Itu sudah dihitung 2,5 jam. Itu ada di platform memang. Oke. Sementara minta 3 jam. Karena itu yang sisanya 30 menit Bu tidak bisa di ini sendiri. Jadi dicukupkan saja pertemuan berikutnya 3 jam lagi. Kalau memang tidak bisa 3 jam, dicukupkan 2,5 jam saja, berarti Ibu itu bisa 5 kali pertemuan sebenarnya. Ya, 4 kali 2,5 jam, 1 kali 2 jam. Bisa dimengerti Bu Ulfa? Berarti gini ya Pak ya, kalau misalkan kita kan sudah dikasih waktu sama dosen pengampu 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan dengan 2,5 jam. Sedangkan yang diminta dari praktisi ini kan 3 jam Bapak. Apakah kita menambah yang ini 1 jam pertemuan lagi untuk mencukupi 12 jam seperti itu atau bagaimana Pak? Harus ada tambah pertemuan 1 kali Ibu. Berarti 1 kali pertemuan untuk tidak bisa kita membuat pertemuan hanya 30 menit misalnya. Ya, tidak dimungkinkan. Jadi kalau Ibu 3 jam itu kan 3 jam 180 menit. Iya. Itu sebenarnya mengacu tadi saya lihat 50 menit itu 50 menit kali 3 ya 150 menit itu kan jam akademik itu Bu. Ini jam tadi sampaikan oleh Pak Hartoto itu jam kerja 1 jam itu 60 menit. Ya, jadi otomatis kalau tidak cukup 380 menit ya berarti yang 30 menit itu nanti akumulasi lagi menjadi apakah 2 jam atau 3 jam atau 2,5 jam. Jadi tidak ada mengganti hanya setengah jam saja. Iya, maksud saya gini Pak, kan karena kemarin itu sudah ditentukan oleh dosen pengampunya, kita nggak bisa berkutik untuk 3 jam Bapak, karena di jam berikutnya itu ada dosen praktisi lagi yang akan mengisi. Jadi mau nggak mau kita mengisinya hanya 2,5 jam, sedangkan dari praktisi kan memintanya 3 jam. Dan kita diberi jatah 4 kali pertemuan. Apakah itu kita bisa menutupinya dengan 1 kali pertemuan lagi 2,5 jam, 2 jam. Jadi 5 kali pertemuan, mungkin 1 kali pertemuan ini untuk review, mungkin seperti itu. Boleh. Ya, ini saya kira selalu terbaik Bu ya. Jadi 4 kali 2,5 jam ditambah 1 kali 2 jam saja Bu, karena kalau tidak mencukupkan seperti itu ya saya kira saya sebutkan di awal tadi bahwa ini tidak diperhitungkan cukup 12 jam. Ya, jadi itu nanti kami akan berkoordinasi dengan guru dosen pengampunya terkait ini Bu ya. Ya bagi yang mengalami itu saya kira memang ya. Baik, Bu. Terima kasih Bapak bisa dikomunikasikan ke dosen pengampu. Jadi nanti kita bisa menambah 1 kali pertemuan dengan 2,5 jam gitu Pak, biar bisa memenuhi. Baik, terima kasih Bapak.
Baik, Assalamualaikum. Pak. Baik, selanjutnya Pak Andi. Pak Andi. Andi tidak ada ya. Pak Adin Amirudi. Iya, Pak. Ya, terima kasih sebelumnya. Yang kemarin sudah. Bisa didengar suaranya, Pak? Ya jelas, Ya, jelas. silakan, Pak. Oke, Pak. Terima kasih. Sebenarnya ini pertanyaannya mirip tapi mungkin agak detail. Kalau di yang saya alami itu kan ternyata di logbook dari dosen pengampu itu dia memasukkan 6 pertemuan masing-masing 2 jam. Nah, sementara saya kan sudah mengajar 3 jam di masing-masing 3 pertemuan. Berarti kalau sisa 1 jam berarti sudah terpenuhi itu minimal 12 jamnya ya buat pertemuan kan. Nah, untuk sisa pertemuan di logbook itu yang 2 itu apa tidak apa-apa tidak terisi itu, itu bagaimana? Apakah harus dikoordinasikan di dosen pengampu untuk mengedit durasi waktu atau bagaimana itu? Oke. Ya, terima kasih. Ya, Pak Batiar. Oke, jadi sama saya kira tadi harus dipastikan bahwa benar-benar Pak Adin ini mengisi pertemuan itu 3 jam, 3 kali 60 menit ya, paling kurang panjang. Nah, sekarang itu sudah berjalan 3 kali Iya, betul, pertemuan ya Pak. Pak Adin. Sudah 3 kali. Nah, berarti sekarang 1 jam. Ya, betul. Tersisa 3 jam lagi. Ya, betul. Nah, berarti bukan saja pertemuan berikutnya. Dan di logbook itu kan tadi sudah disampaikan bahwa bisa berubah. Sekali lagi, Oke. yang Oke, di platform itu boleh berbeda, namanya rencana. Ya, yang dihitung adalah implementasinya. Oke. Berarti tidak apa-apa. Nanti Tidak ada masalah, lanjut saja. penyelesaiannya Lanjut. akan laporan terakhir nanti berarti ada 2 pertemuan yang kita tidak perlu isi, Pak ya, Itu karena sudah. nanti akan dihapus itu, itu. Oke. Oke. Ya, Ya, baik. terima kasih. Yang penting dijamin 3 jam Pak per pertemuan. Ya, Siap. Terima kasih banyak, Pak Batiar. baik. Ya. Bu Nisa Sonsoa, silakan Bu Nisa. Iya, terima kasih Bapak. Selamat malam Pak Bahtiar. Saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah dalam screenshot kelas mulai dan akhir itu memang tidak ada dosen pengampu karena memang dosen pengampunya tidak pernah hadir begitu ya. Itu bagaimana begitu ya Pak Bahtiar. Kedua, saya tadi kasusnya sama dengan teman-teman praktisi yang lain. Jadi saya memang telat waktu ikut ke grup, jadi saya nggak tahu kalau 1 jam itu adalah 60 menit. Nah, saya diinfo sama dosen 1 jam itu 45 menit gitu. Nah, jadi kemarin ketika saya mengajar, saya saya diminta mengajar 6 kali pertemuan dengan masing-masing 2 jam begitu Pak Bahtiar. Nah, saya sudah pertemuan kedua. Tapi kekurangan dari 2 pertemuan itu kalau ditotal adalah 51 menit. Apakah nanti saya bisa menambah seperti yang Ibu tadi, saya lupa namanya, maaf Ibu siapa gitu yang ngasih usulan, apakah saya bisa nambah jadi 7 pertemuan, 7 pertemuannya apakah 1 jam ataukah tetap 2 jam untuk memenuhi ke-12-nya itu, dan di logbooknya kan ini masih tanggalnya 6. Apakah itu masih bisa ditambahkan gitu Pak Bahtiar? Itu mungkin, makasih. Baik. Pak Budail? Oke, mungkin Pak Budail lagi gangguan. Silakan. Baik, Ibu, langsung. Ibu siapa tadi yang bertanya? Maaf. Nisa, Pak. Ibu Nisa. Ya, Ibu Nisa. Baik, Ibu Nisa, itu kan 6 kali pertemuan rencananya. Ya, ternyata setelah dilihat tidak cukup 12 jam. Silakan Ibu tambahkan pertemuan 1 kali lagi, ya. Jadi kan 7 kali, tapi jangan di pertemuan ke-7 Ibu hanya mengisi 30 menit atau 50 menit, isi juga 2 jam. Karena ini bukan istilahnya asal cukup 12 jam, tapi pembelajarannya logis. Ya tidak mungkin kita mengajar 1 jam misalnya, jadi tetap diisi 12 jam minimal. Jadi boleh sampai 16 jam, 17 jam, tetapi yang dihitung adalah 12 jam.
Mungkin Bu Nisa bisa ditangkap maksud saya. Ya, bisa Pak Bahtiar. Jadi Ya. saya nanti akan nambah satu lagi dengan 2 jam ya. Ya, Jadi Pak yang Bahtiar. lainnya itu mungkin ada yang dihitung cuma 1 jam, Ibu Iya, ya. betul. Iya, betul Pak. Jadi tambah satu 2 jam pertemuan terakhir kan bisa lama-lama di situ karena pertemuan Iya. terakhir. Iya. Oke. Bapak maaf satu lagi tadi terkait dosen pembimbing yang memang pembimbing dosen pengampu yang tidak hadir dan ini, tidak ada di saya lupa. screenshot. Ya, Itu saya gimana lupa. ya, Pak? Kemarin penekanannya di pembekalan bahwa di foto atau dokumen memulai mengakhir itu muncul dosen pengampu karena ini bukan penggantian dosen tetapi kolaborasi dengan dosen. Ya, meskipun dalam pelaksanaannya mungkin Bapak Ibu dosennya hanya sebentar mungkin mengamati karena nanti ada monef itu akan dilakukan. Jadi sekali lagi dianjurkan kemarin untuk dibukti dokumen fotonya itu muncul dosen pengampu di kelas itu karena ini adalah kelas kolaborasi, bukan pergantian dosen dari dosen akademik diganti oleh dosen praktisi, gitu ya? Ya, atau mitra dosen itu tidak ada mitranya ya Bu, bisa? Tidak ada Pak, saya sendiri saja. Sendiri ya. Jadi, Ini nanti mungkin bisa dikoordinasikan nanti di kegiatan pertemuan berikutnya supaya muncul itu Ibu ya. Ya, nanti kemarin 2 tidak masalah kah Pak itu? Tidak ada masalah, lanjut saja. Ya. Jadi tolong sampaikan ke dosennya bahwa ini seperti ini kan. Ya, karena ini bukan pergantian dosen Bapak Ibu ya, ini kolaborasi mengajar. Ya, dengan dosen akademik. Oke, ya, Pak Bahtiar, maaf satu lagi, kalau topik atau bahan kajian dan garis miring bahan ajar di logbook itu kan dosen sudah menentukan tema-temanya, tapi ketika mengajar ada perbedaan itu tidak masalah? Iya, silakan dikoordinasikan, boleh berubah yang dicantumkan di logbook apa di perencanaan dengan nanti di logbook itu nanti berkewajiban dosen. Seperti juga yang saya alami ini tadi berbeda dengan apa yang tercantum di perencanaan di RKK dengan apa yang dilakukan oleh ini karena jadwalnya sudah bergerak ini semakin mau berakhir. Ya. Oh iya Pak, tanggal berakhirnya tanggal apa ya? Tadi juga banyak teman-teman. Kalau kita kan, jadi Pak Fudail kemarin program ini berakhir di tanggal 17 Juli. Saya maaf di 3. Ya, saya ulangi dulu. Kalender akademik kita. Ya, jadi berakhir di tanggal 31 Juli, tanggal 14 April sampai 31 Juli. Tetapi untuk UNM kemarin kita mengambil kebijakan sampai 30 Juni dan ternyata kalender akademik kami seperti tadi disampaikan oleh Pak Fudail itu berakhir di tanggal 2 Juni. Nah, di 2 Juni. Oleh karena itu kami berharap sekali bantuannya Bapak Ibu kerjasamanya supaya benar-benar kita bisa mengisi kekurangan jam ini sampai sebelum tanggal 2 Juni. Jadi kendala untuk luring di kampus minggu depan tidak bisa lagi. Jadi bisa diantisipasi dengan melakukan pembelajaran secara daring. Dan sekali lagi, kalau ada dosen praktisi awalnya mencantumkan daring atau luring misalnya, itu boleh berubah itu. Ya, rencananya mau luring, tapi ternyata daring, itu daring saja yang dilakukan. Ya, tetapi jangan memudahkan Bapak Ibu ya. Ya, jadi tapi seperti minggu depan di UNM kan tidak boleh lagi masuk kampus. Pembelajaran tidak boleh lagi dilakukan karena ada kegiatan SMBT. Otomatis bagi yang masih punya pertemuan ya dilakukan secara atau seperti yang dilakukan oleh Ibu Fitri, dia undang ke kantornya di RRI. Itu bisa, jadi tergantung sikonnya Bapak Ibu. Ya, jadi ini sangat dimudahkan, tetapi bukan kita memudah-mudahkan. Saya kira seperti itu Bapak Ibu. Silakan mungkin, mudah-mudahan tidak ada yang berubah pertanyaan. Berarti tanggal 2 Juni ya Pak ya? Iya. Ya, makasih Pak. Baik. Pak, bisa saya Pak? Karena lagi di jalan. Iya, Pak Fudail. Dulu, Pak Wahyu ya dulu ya Pak. Siapa Ibu Nika? Iya Pak, karena lagi di jalan Pak. Terus HP lagi lobet. Agak kelas Ibu Nika. Silakan Bu. Silakan Bu Nika duluan. Bu Nika, silakan Bu Nika. Iya, terima kasih banyak Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mengenai foto yang tadi mungkin agak sama dengan Ibu, cuman kendalanya Ibu kan tadi itu karena memang dosen pengampunya yang tidak mau masuk. Kalau saya Pak, dosen pengampu saya mau masuk, cuman habis kecelakaan Pak. Jadi yang di awal itu 2-3 kali pertemuan dosen pengampu saya tidak bisa karena tidak bisa ini Pak, tidak bisa ke kelas.
Karena kan saya ambil Pak, ini sudah 4 kali pertemuan, 2 kali 3 kali offline, 1 kali online-nya Pak. Terus yang kedua itu Pak masalah time-nya, waktunya. Alhamdulillah kan saya ini di logbook 2 jam per 1 kali pertemuan. Tapi saya biasanya lupa kalau saya sudah input di logbook itu sudah ini lebih 15 menit, 20 menit. Ada apa tuh Pak ya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung Ibu Nika di perjalanan, hati-hati Ibu. Kalau di logbooknya, ya saya sampaikan ternyata melebihi 2 jam. Ini yang kita senang, melebihi jam minimal. Ya Ibu, jangan khawatirkan itu. Melebihi jam minimal, silakan itu yang misalnya lebih 20 menit, 2 jam saja dikasih masuk. Meskipun Bapak Ibu ada lebihnya 20 menit, sumbangkan itu. Ya, sumbangan pikiran dan tenaga. Yang pertama tadi, tolong ya, mungkin ada dosen mitranya ya, beliau, ya dosen mitranya bisa juga hadir untuk diambil fotonya bahwa betul-betul ini kelas kolaborasi Bapak Ibu ya. Jadi bukan pergantian dosen dari dosen akademik ke dosen praktisi. Ya, oke, jelas saya kira. Tidak Pak, maksudnya dosen mitra saya itu mau masuk Pak, cuman habis kecelakaan. Ya, maksud saya kan punya Bu, dosen mitranya itu dosen kan ada mitranya, partnernya Bu. lagi. Dosen mitranya mungkin ada yang ditunjuk, ada yang diutus untuk menggantikan Bu. Iya. Oh, dosen kampus saya Pak. Iya, dosen pengampu itu ada mitra, jadi kita gitu namanya tim teaching, ada mungkin yang bisa diminta tolongi untuk menggantikan dia. Oh iya Pak. Jadi bagaimana itu Pak yang terlanjur? Nggak apa-apa. Bisa nanti fotonya kan bisa nanti bulan lagi ya. Oh begitu Pak ya, jadi bisa lagi di pertemuan berikutnya. Iya bisa. Oh iya Pak, makasih banyak Pak. Makasih banyak Pak. Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Persoalan saya begini Pak, kembali masalah terkait waktu ini. Dalam pembicaraan dengan dosen itu kami menyepakati 6 kali 2 jam ya. Nah, ternyata ketika saya lihat di logbook itu ternyata slot yang dipelorkan itu kali pertemuan masing-masing 3 jam. Ya, sementara sudah terlaksana dengan skema 6 kali 2 jam, baru sebagian mungkin 2 pertemuan lagi selesai. Ini inisiatif untuk memintanya itu bagaimana caranya? Apakah secara otomatis pihak dosen pengampu yang merubahnya atau atas usulan saya kepada dosen tersebut untuk merubah skema pertemuan yang ada di dalam logbook itu? Itu yang ingin saya ketahui, apakah saya berinisiatif mengajukan ke dosen itu atau dosen pengampu tersebut nanti di akhir pertemuan yang merubah merubah setelah mendapat bahan dari saya. Itu yang saya tanyakan Pak. Baik. Ya, terima kasih Pak. Ya, bagaimana Pak? Jadi ini agak berulang sebenarnya Pak Wahyu ya. Jadi boleh berubah di perencanaan. Jadi boleh berbeda apa yang nanti dilaporkan dengan apa yang sebelumnya direncanakan. Pak Wahyu sudah jalan 2 jam, sementara di perencanaannya itu adalah 3 kan gitu ya, sekali berarti 4 jam. Silakan saja yang 2 jam saja dan nanti laporannya yang seperti itu Bapak Ibu ya. Pak Wahyu ya, jadi laporannya tetap 2 jam dan seterusnya. Dan sekali lagi saya ingatkan 1 jam 60 menit bukan 50 menit. Saya kira begitu. Baik, Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, Pak Muhammad Yusuf dan selanjutnya mohon tidak berulang. Tidak berulang ya, tidak berulang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi. Ya mungkin sih ada sedikit berulang, tapi kan ini dari tadi baru ada. Terus gini, kalau misalnya setelah 5 kali atau 6 kali hanya jumlahnya 11 jam 30 menit. Berarti nambah 30 menit itu harus kemudian pertemuan 1 kali lagi Pak ya? Ya betul, tapi bukan 30 menit Bu, Bapak tambahkan ya. Tambah misalnya 2 jam. Ya, 2 jam tambahnya. Ya.
2 jam ya. 2 jam tambahan. Terus juga yang ini juga kasusnya itu seperti yang lalu itu kan tidak semuanya sempat. Biasanya ada juga yang tidak sempat motret kalau mungkin tidak tersampaikan dengan baik bahwa harus mereka hadir, sehingga juga dokumentasinya tidak memenuhi itu bahwa harus dia hadir ketika awal dan akhir misalnya, minimal untuk itu juga mungkin. Boleh nanti pertemuan selanjutnya. Oh iya, Ya, boleh nanti. Ya, itu juga tadi kelebihannya misalnya di total. Seperti saya misalnya 2 jam 20 menit. 20 menit. Ya. Itu berarti kan dihitung 2 jam Pak ya, tapi tidak apa-apa dilaporkan 2 jam 20 menit Pak, begitu. 2 jam saja dilaporkan. Oh, 2 jam dilaporkan walaupun buktinya itu kelihatan rentannya 2 jam 20 menit Pak. Iya, tidak tapi ya biar buktinya 2 jam 20 menit. Seandainya 2 jam 31 menit, itu 2 jam 31 menit dan 30 menit yang dilaporkan. Ya. Terus yang untuk karena mungkin ada kendala masuk ke kampus, bisakah saya di Makassar ini apakah bisa kemudian hanya nanti daring Pak? Untuk boleh daring, nanti jadi laporannya juga daring gitu ya. Oh ya, makanya Pak, terima kasih banyak. Iya. Ya, selanjutnya Pak Budianto, mohon Pak Budianto supaya pertanyaannya tidak karena tadi kan. Oke, terima kasih Pak Budrail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak semuanya serta Pak Bahtiar. Saya kemarin sudah tanya ke Pusat Bantuan Pak Bahtiar terkait dengan itu, tapi kata Pusat Bantuan belum ada pembahasan terkait dengan mekanisme untuk pembayaran honor. Mungkin besok akan saya tanyakan lagi. Kemudian yang jadi pertanyaan saya, mungkin ini beda dengan teman-teman yang lain ya. Kalau di logbook saya itu status kolaborasinya itu belum dimulai. Nah, yang saya tanyakan itu apakah ada langkah atau step yang saya lewati atau terlewat, kira-kira gimana itu Pak? Saya sudah komunikasi dengan dosen pengampunya Pak Bakti, tapi beliau juga belum ada jawaban pencerahannya. Iya, tapi Pak, saya langsung saja Pak Bude lebih cepat ini. Iya. Pak Andi Budianto ya. Iya Pak. Ya, jadi itu masih statusnya belum dimulai, padahal sudah menginput ya di logbook ya, sudah. Saya belum coba menginput karena memang itu kan pernah menginput, jadi belum memulai. Ya coba menginput data di situ pertemuan pertama, input dokumennya dan seterusnya itu begitu itu langsung itu berubah menjadi sudah dimulai. Jadi sepanjang tidak ada inputan maka itu dianggap belum memulai. Nah, silakan sebentar Pak Andi Budianto ya mencoba menginput pertemuan pertamanya saja dulu. Itu ya, setelah itu akan berubah statusnya menjadi dimulai berlangsung ya itu. Oke. Bentar Pak, ini soalnya terkunci lognya terkunci dan di sini kan ada tertera nama. Bentar, di samping dosen nama dosen kan ada dosen partner itu tidak ada namanya, kemudian status memang tidak semua ada ya, tidak semua ada dosen partnernya itu kan di bagian aksi itu ada mata kuliah dan juga pertemuan. Nah di itu terkunci untuk pengisian, di pertemuan juga sama terkunci, jadi saya juga mau boleh tahu, maaf boleh tahu di prodi apa ini? Saya di prodi BGSD Pak. BGSD. Oh ya, saya kira ada di sini pakarnya ya, nantilah diarahkan. Oh ya. Ya, jadi saya kira nanti personal logbook itu nanti ini nanti akan ada pengarahan khusus siap dari ya. Nanti saya misalnya tenis tadi yang tenis ya. Jadi ini yang kita ini yang mengenai substansi sisinya ini. Oh, siap. Ya, terima kasih. Baik Pak Budail. Lanjut Ibu Fitrani. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sorry, modelnya itu begini nih, baru pulang. Sebenarnya hampir sama nih dengan teman-teman. Kemarin itu sebenarnya saya sudah seharusnya menyelesaikan
mata kuliahnya. Karena kan SKS-nya 3. Jadi asumsinya dari awal bahwa itu berlaku 4 jam setiap kali pertemuan. 3 jam setiap kali pertemuan, jadi ada 4 jam. Nah, ternyata ketika logbook terbuka, yang ada 6 kali pertemuan dengan 2 jam. Bingunglah saya kan ya, karena sudah lewat 3 pertemuan. Tinggal pertemuan terakhir itu jadinya mau 3 jam atau mau 2 jam. Yang ada pikiran saya ini bahwa berarti saya ikhlas nih. Yang lain, yang di atasnya kalau memang harus 2 jam, 2 jam. Akhirnya ini yang terjadi kemarin di pertemuan keempat, saya bikinnya 2 jam. Jadinya akumulasinya sudah 11 jam. Berarti saya tinggal tambah 1 ya? 1 jam saja di pertemuan minggu depan. Oke, bagaimana Pak Budail? Saya langsung saja. Iya Pak. Ya, jadi saya ini berulang sebenarnya Ibu Fitri. Jadi seharusnya tadi bahwa di perencanaan itu boleh berbeda dengan yang dilaksanakan. Jadi yang dilaksanakanlah yang dihitung. Jadi tersisa 1 jam. Saya harap Ibu Fitri tidak mengisi hanya 1 jam, tapi tetap mengisi 2 jam. Ada masalah. Ya? Nah, itu tapi ini satu lagi. Ini kan harus berkorelasi dengan laporan logbook dosen pengampu ya. Nah, ini book ini nanti akan disetujui oleh dosen pengampu. Oh. Nah, jadi sekali lagi saya ulangi supaya tidak berulang. Logbook bisa berbeda dengan perencanaan. Jadi RKK yang mencantumkan pertemuan dan pokok-pokok materinya boleh berbeda dengan apa yang merupakan hasil dari pembelajarannya. Oke. Tadi kalau 2 jam ternyata melaksanakan 3 jam, 3 kali 60 menit boleh. Tidak ada masalah, laporkan saja 3 jam. Kalau 4 kali saja meskipun di perencanaannya 6 kali. Itu tentu. Masalah tadi. Ya. Baik. Terima kasih Pak Batia. Ya, ingat ini supaya itunya juga muncul di laporannya ya. Ya. Bahwa jangan masalahnya kan agak berbeda dengan semester lalu Pak Batiar. Semester lalu Iya, betul. Kan dia otomatis. Jadi kaget juga gitu tiba-tiba. Kenapa jadi 6? Oke, sip. Makasih. Ya. Terima kasih Bu Fitri. Pak Parto, silakan. Pak Parto. Ya. Malam Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Suara saya terdengar ya? Ya, jelas Pak, jelas. Ya, oke. Baik Pak Batiar, saya langsung saja Pak. Tinggal 1 pertanyaan saya Pak, yang lainnya sudah dijawab mulai pertanyaan teman-teman. Begini Pak, kebetulan kelas saya itu sudah dimulai sebelum pertemuan kita yang sebelumnya Pak, pembekalannya itu sudah berjalan 1 kali pertemuan. Dan waktu itu karena ini juga baru pengalaman pertama saya bergabung di UNM untuk program praktisi mengajar, yang di semester lalu saya belum sempat bergabung, jadi saya belum ada gambaran tuh Pak bagaimana waktu itu. Jadi di pertemuan pertama itu foto itu hanya 1 kali saja Pak saya ambilnya, hanya di awal, di akhir tidak ada Pak. Bagaimana Pak Batiar? Mohon pencerahannya. Ya, jadi intinya harus ada Pak Parto. Ada foto yang menunjukkan di awal, ada foto yang menunjukkan di akhir. Biasanya dari itu bisa 2-3 foto, ada foto Bapak saja mengakhiri depan, ada juga foto bareng dengan mahasiswa karena mau mengakhiri pertemuan itu. Ya bisa. Jadi tidak 1 foto saja yang kita upload, tapi bisa jadi 3 foto kita susun baru kita upload ke platform. Ya, seperti itu penyampaiannya kemarin ya. Jadi itu wajib itu. Ya, jadi solusinya ya Iya, saya karena kira pertemuan sudah terlewat Pak. Ya, apakah Pak Parto mau membuat pertemuan berikutnya ya nanti ada nanti akan disolusikan secara spesifik bersama dengan nanti ada yang akan menampingi ya. Oke Pak. Kalau boleh tahu di prodi mana Pak Parto? Di psikologi Pak. Oh, psikologi. Oh ya, oke. Nanti ada pendampingan khusus gitu. Ya, baik. Oke, terima kasih banyak Pak Baktiar untuk jawabannya Pak. Ya. Terakhir mungkin bisa ada 2 orangnya Pak Abdul Aziz. Silakan Pak Abdul Aziz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Budail, Pak Batiar. Ini karena sudah diwanti-wanti jangan berulang. Saya insya Allah tidak berulang Pak.
Pertama tentang foto yang pada saat daring kemarin saya ada kasus ada kendala teknis Pak. Foto pada saat di shoot itu kamera saya, muka saya tidak kelihatan, tetapi nama dan akun nama saya dan sebagai praktisi pengajar ada plus dosen pengampu. Ada kendala di kamera, jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tabe, terkait jumlah mahasiswa yang ikut pada saat daring minimal berapa, karena biasanya ya mahasiswa apalagi pada saat pemotretan pertama belum pada masuk semua, padahal kita udah mau start. Jumlah minimalnya Pak Bahtiar, Tabe, terima kasih. Oke. Jadi jumlah minimal mahasiswa itu ya selama ini kita pakai itu minimal 10 orang. Mudah-mudahan Pak Parto waktu itu masih 10 orang. Ya. Minimal 10 orang, Pak. Iya. Iya. Oke, minimal 10 orang, Pak ya. Sudah bisa kita mulai. Oke. Foto Pak Bahtiar, foto. Ya itu fotonya di persoalan karena harus ada foto ya. Tapi ada akun saya, kelihatan akun, nama dan sebagai praktik ajar. Ada kendala di kamera, Pak. Oke, nanti ada deskripsi nanti ya. Dikasih saja deskripsi nanti di foto itu. Ya, digabung saja dan kasih penjelasan di situ, Pak. Kenapa tidak munculnya? Ya, itu. Iya. Yang pasti Bapak pastikan bahwa pertama itu 2 jam ya, 2 jam. Ya, kami sudah lakukan seperti itu. Dan mudah-mudahan ada dosen pengampunya juga, Pak ya. Ada dosen pengampu, cuman tidak open kamera saya karena ada deskripsi singkat itu, Pak. Nih, ada deskripsi singkat di situ nanti. Iya. Ya. Dosen pengampunya open kamera Pak Sis? Iya. Dosen pengampunya open kamera? Pakai kamera. Oh iya. Terbuka kameranya maksudnya? Kamera dia open kamera. Oh Oke. iya. Boleh. Aman ya? Iya, boleh. Iya. Ini Tabe, terkait dari tadi 2 dan 3 ini masih ada perbedaan persepsi di dosen pengampu Tabe, teman-teman semua. Ya. Katanya sih kalau memang 6x2, 6x2. Ini mungkin teman-teman dari praktisi mengajar tadi sudah pencerahan dari Pak Bahtiar, sudah buka. Mungkin maksud saya ke internal teman-teman dosen pengampu yang harus dibagi persepsi yang sama. Itu aja saran Pak Bahtiar, terima kasih. Oke, baik. Ya. Berikutnya Pak Abdul Asam. Abdul Asam. Oke. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran, Pak Asam. Alright. Sebelumnya alhamdulillah salah satu mata kuliah saya sudah selesai, Pak. Cuman mungkin semoga informasi yang saya tanyakan tidak berulang. Tadi disampaikan kalau foto dari dosen pengampu harus muncul juga. Di beberapa pertemuan dari 6 pertemuan yang kami jalankan, beberapa kali dosen pengampu yang saya ajar itu muncul, Pak. Tapi setiap kali pembelajaran kami selalu berkoordinasi. Kami pun penyusunan materi yang akan kami ajarkan, kami koordinasikan semua. Terus itu bagaimana solusinya, Pak? Karena kan 6 pertemuan sudah selesai semua. Ya. Bisa nanti Bapak, Ibu, Bapak ya. Saya langsung saja Pak Pudail, karena ini singkat saja ini saya lihat. Lanjut Pak, lanjut. Ya, Pak Abdullah Azam itu menambahkan saja deskripsi, Pak ya. Oh ya, thank you. Bahwa dihadiri ya. Ya pokoknya ada penjelasan singkat mengenai jalannya pembelajaran itu. Aman Pak, thank you so much. Thank you. Boleh. Ya, masih ya. Selanjutnya, Ulhak. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mudah-mudahan tidak sama dengan yang lain. Yang saya mau tanyakan itu modulnya itu yang di-input itu saya yang logbook yang pertama saya cuma kasih masuk 3 halaman langsung penuh. Maksudnya langsung penuh pas yang saya coba 4 kali. Misalnya 4 halaman ternyata ukurannya itu sudah besar sekali. Maksud saya langsung saja Pak Budal ya. Ya, pakai link. Ya Pak Zia, itu pakai link saja, tinggal di Google Drive, linkkan saja. Ya. Karena dia Pak,
Di-upload. Maksud saya kita bikin semacam deskripsi, baru di situ dicantumkan linknya di situ, bahwa link modulnya adalah. Oh iya, Pak. Yang penting bisa terbuka itu linknya, benar-benar terhubung ke Drive ya. Iya. Oh, tidak wajib di-upload ya, Pak? Iya, tidak. Tapi tetap mengupload satu lembar misalnya, baru linknya itu modul di Google Drive, dan pastikan bahwa Google Drive itu bisa diakses. Karena nanti akan di review ternyata tidak bisa, ini menjadi persoalan. Ya. Silakan Pak Budi lanjut kalau masih ada. Baik. Sepertinya raise hand sudah cukup Pak Bahtiar. Saya buka dulu. Iya. Ya, yang saja Pak, yang tidak berulang saja dijawab. Oke, langsung saja ini banyak sekali ini, tapi saya kira berulang. Ya. Kita lihat saja dulu. Ada yang bertanya tentang presensi, Pak. Iya. Presensi saya kira silakan dimasukkan daftar hadir dari ketua kelasnya. Ya. Daftar hadir ketua kelasnya ya. Itu bisa digunakan itu. Minta nanti bisa lengkap menyusul itu. Minta ketua kelas waktu itu siapa-siapa yang hadir, siapa-siapa yang tidak hadir. Ya. Itu saja nanti apakah di scan atau di apa di input masuk. Ya. Kemudian nama logbook diisi baru berubah tampilannya. Iya betul. Ya. Pencaraannya pengisian presensi pada logbook. Saya kira presensi itu sama. Saya daftar hadir biasa, Bapak Ibu. Bisa scan-nya dari ketua kelasnya itu. Kemudian file besar tadi saya kira sudah. Ya silakan disimpan di Google Drive. Linknya yang diketikkan saja pada kertas satu lembar misalnya. Dan pastikan link Google Drive tersebut dapat diakses. Ya, terkait dengan dosen ini komunikasi yang sama dan mungkin saya perlu sampaikan ini hasil pembekalan bukan menurut saya bahwa mengenai jumlah pertemuan itu boleh 2 jam satu pertemuan, selanjutnya 3 jam, selanjutnya 2 jam setengah, selanjutnya 2 jam. Yang pasti tidak ada 1 jam Bapak Ibu ya. Jadi minimal 2 jam semua. 2 jam, 2 jam, 2 jam setengah, 3 jam. Kemudian jumlah minimal 12. Apa kalau misalnya jumlahnya 17, tidak ada masalah. Tetapi yang dihitung hanya 12. Itulah persyaratan untuk pembayarannya, honornya Bapak Ibu ya. Itu jadi misalnya lebih 3 jam, ya anggaplah itu ada sebuah bentuk kontribusi Bapak Ibu dalam jadi tidak usah meragukan kelebihannya. Ya. Yang perlu kita ini adalah kurangnya, kurang saja 1 menit itu dianggap tidak cukup 12 jam. Oke. Yang lainnya lagi. Sedikit Pak Bahtiar. Iya. Tadi dengar bahwa untuk modul linknya saja yang dikirim, tapi sementara saya ini yang bisa dikirim di situ dalam bentuk PDF tidak ada. Saya tadi sudah sampaikan ke penanya tadi Pak siapa tadi Pak Zul ya, bahwa di 1 lembar teks ketik itu copy itu linknya Google Drive-nya, baru PDF kan itu baru info masuk. Bisa mungkin dipahami. 1 lembar saja itu kan cuma berapa kilobit saja itu. Tetapi di situ pastikan ada link Google Drive yang bisa diakses. Ya. Begitu Mah. Jelas saya kira ya. Oke nanti dicoba Pak. Iya. Jadi itu sedikit deskripsi bahwa modul selengkapnya dapat diakses pada link berikut ini. Copy di situ. Kemudian PDF kan, selesai. Oke, saya kira itu. Ya. Oke. Ya. Ada lagi mungkin di ini. Bagaimana kalau screenshot atas kurang? Wah ini, ya otomatis ya yang dihitung adalah misalnya kalau 2 jam, 3 jam tapi 3 menit berarti yang dihitung 2 jam setengah saja. Pertanyaan terakhir di kolom chat. Bagaimana kalau screenshot akhir kelas kurang 3 menit? Ya, jadi tidak ada istilah bahwa nanti ditambah berikutnya, menutupi berikutnya. Tidak ya, pertemuan itu kalau kurang 3 menit dianggap tidak mencukupi 3 jam, berarti dihitung 2 atau 2 jam setengah saja. Oke. Untuk hal-hal yang teknis bisa menghubungi, ya
Hal yang teknis, ya nanti akan ada kontak yang akan diberikan, ditunggu saja dalam waktu secepatnya, karena ini persoalan logbook ini adalah di sinilah inti nanti pelapor kita. Bapak Ibu sudah berupaya semaksimal mungkin mengajar di kelas, tapi tidak ada artinya bagi Bapak Ibu terkait benefitnya kalau logbooknya juga tidak beres. Oleh karena itu logbook harus kita upayakan sebaik mungkin, ya sebaik pembelajaran kita telah lakukan di kelas. Saya kira seperti itu. Bagaimana dengan rekening yang rekeningnya nanti kami ada pengelola keuangan nanti akan menghubungi Bapak Ibu untuk memberikan itu ya. Ya, itu saya kira jelas itu. Bagaimana materi bukan modul tapi berupa PPT? Ya, saya kira kalau PPT dibuat saja dalam bentuk modul, di PDF-kan saja, Bapak Ibu ya, di PDF-kan saja supaya dia menjadi modul. Saya kira PPT juga adalah materi pembelajaran. Bagaimana dengan koordinator dosen? Saya kira koordinator dosen nanti akan menghubungi Bapak Ibu ya, dan bisa saja ada dari dosen yang akan menjadi koordinator. Itu saya kira itu adalah kewenangan pimpinan, dan nanti tetap kita akan mengutamakan dosen-dosen yang memang kelasnya cukup banyak, dan itu akan diberikan kepercayaan. Jadi secepatnya dosen akan menghubungi setiap praktisi ya, dan mungkin dengan dosen pengampunya juga, dan boleh jadi dosen pengampu sekaligus juga adalah koordinator dosen. Bisakah logbook dibuat setelah berakhirnya semua pertemuan? Ya, boleh. Tapi sebaiknya dibuat secara bertahap Bapak Ibu ya, karena akan direview oleh dosen pengampunya. Jadi kalau belum diterima ya dia draft saja. Jadi kalau memang ada pertemuan pertama, silakan diupload dulu setahap, nanti dosen pengampu akan mereview apakah ini sudah sesuai atau belum. Nanti dia akan terima atau meminta untuk diisi. Saya kira seperti itu. Oke. Bulan Juni masih bisa pertemuan. Ini sementara kami konsultasikan Pak Pudelki dengan Pak Ketua MBKM, Pak HR, untuk komunikasikan dengan Pak WR1, apakah untuk khusus mata kuliah yang dipraktisikan, apakah ada kebijakan untuk masa pengujian nilainya. Karena kalau nilai sudah diinput, sementara praktisi masih jalan, saya yakin mahasiswa juga sulit untuk kita hadirkan. Kenapa? Karena mereka menganggap, wah ini nilainya sudah keluar, untuk apalagi kita ikuti. Ya oleh karena itu, tadi kami upayakan itu, mungkin besok akan dibicarakan bagaimana ini menindaklanjuti ini terkait dengan mata kuliah yang yang dipraktisikan ini, apa kebijakan untuk penginputan nilainya. Saya kira karena memang kita di perjanjian itu sampai tanggal 31 Juli, bahkan UNM itu kita sampai 30 Juni. Tetapi ternyata kalender akademik UNM itu ujian akhir semester berakhir tanggal 30 Mei, kemudian penginputan nilai itu diminta sampai tanggal 2 Juni. Tapi ini saya kira bukan harga mati, ya, tetapi kita upayakan supaya bisa memenuhi ini, dan secepatnya juga kita akan mencoba untuk melakukan koordinasi terkait mata kuliah yang kolaborasikan ini, maka disamakan dengan mata kuliah reguler lainnya, atau ini ada perlukan khusus karena memang agak lambat kita memulainya, karena baru saja kemarin juga ya ada pembekalan, artinya bahwa menurut mereka ya idealnya jalan mulai karena pembekalannya baru kemarin. Tapi juga disampaikan bahwa berdasarkan laporan dari lapangan sudah banyak perguruan tinggi sudah memulai sejak lama. Artinya ada juga perguruan tinggi yang disampaikan telah selesai. Tinggal mereka bagaimana membuat laporannya di logbook. Logbook juga sampai hari ini belum semuanya stabil. Masih banyak dosen, masih banyak isi yang logbooknya belum muncul semua mata kuliah yang diampunya. Oleh karena itulah sambil berproses ini kita juga akan memikirkan bagaimana jalan keluarnya ini bagi mata kuliah yang kolaborasikan, apakah kita tetap mengikuti terakhir 2 Juni untuk penginputan nilainya, atau ada perlakuan atau kebijakan terkait ini. Saya kira seperti itu Pak Budayan. Baik, Bapak Ibu, mungkin malam ini sampai tadi Pak Bater tadi telah memberikan kesimpulan juga sebenarnya di pernyataannya terakhir tadi. Mudah-mudahan nanti setelah ini akan menginformasi lanjut lagi terkait dengan batas-batas akademik yang khusus untuk praktisi mengajar. Tapi perlu kami sampaikan bahwa untuk koridor akademik UNM itu berakhir 2 Juni termasuk penginputan nilai. Nah, barangkali nanti kita diskusikan dulu dengan
pihak rektorat dalam hal ini wakil rektor bidang akademik terkait dengan praktisi mengajar, apakah ada kebijakan khusus untuk perpanjangan nilainya. Selain Bapak Ibu mohon nanti menunggu undangan. Tapi Pak Fidel mungkin ada mau disampaikan Pak Hartoto, karena beliau juga punya. Pak Hartoto mungkin sebelum ditutup Pak Hartoto. Ya, sudah cukup sih. Jadi mungkin Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan tadi berulang. Nanti kita coba buatkan FAQ ya. Pertanyaan-pertanyaan yang berulang tadi itu kita coba dokumentasikan. Mungkin sebelum ditutup ini dikopas semua pertanyaan yang masuk supaya Bapak Ibu yang mungkin tadi tidak terlalu dengar secara teknis nanti bisa membaca lagi jawaban-jawabannya. Kemudian bagi Bapak Ibu yang belum bergabung di grup, segera bergabung di grup supaya kalau keraguan itu bisa langsung dikonfirmasi oleh Pak Bahtiar ya, Pak Bahtiar, supaya langsung ke sumber aslinya. Kemudian menunggu informasi selanjutnya karena platform juga terus diperbaiki. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Toto. Demikian, insya Allah nanti kita akan diskusi kembali di grup dan mohon nanti kesediaan waktu Bapak Ibu tanggal 22 atau 23 nanti Polres Kabupaten untuk mengikuti launching Mumperdin mengajar di Universitas Negeri Makassar. Demikian saya tutup dengan ucapan Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bahtiar, Pak Butet, Pak Toto. Silakan Bapak Ibu ya, kalau nanti ada apa-apa langsung saja sampaikan di grup ya supaya tidak ya. Kita Terima kasih atas pencerahannya. Bagaimana apa acara ini, Australia ini? Ada riset. Apa acara? Ada riset. Ada